Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah wa bisanadil muttasili ila muallifi sahibil kitab Asy-Syaikh al-Imam Abdul Wahhab Asy'arani dzil karamah nafanallahu bihi wa bi ulumihi wa barakatihi fid dini wa dunya wal akhirah wa alihi wa masyayikhihi wa masyayikhina wa usulina wa li futuhil ilmi wal hikmah annallaha yataghashahum birrahmati wal maghfirah wa yaj'aluna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa ya'maluna al-khairati fahtasabah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa kana Habibun al-Ajami rahimahullahu ta'ala idza qara'a ayatan fiha annallaha ghadaba ala qaumin yabki ala qira'atiha wa yakun ya rabbi innaka qad adkhalta qalbir rahmata lahum fa in syi'ta faghfir lahum wa in syi'ta azibni anhum. Qultu wa la'alla muraduhu rahimahullahu birrahmatillati dakhalat qalbuhu fathaba bisu'ali rabbihi ayyardiya anhum la tahjira alal haqqi ta'ala fi ghadabihi alaihim. Wa kana Habibun al-Ajami rahimahullahu ta'ala adalah Al-Habib al-Ajami. Jadi Habib ini bukan gelar, Habib nama. Adalah Syekh Habib al-Ajami rahimahullah. Idza qara'a ayatan, apabila membaca satu ayat, fiha di dalam ayat itu annallaha ghadaba ala qaumin, bahwa Allah murka kepada satu kaum. Seperti kalau ayat yang menceritakan Bani Israel itu kan betapa ghadaballahu alaihim gitu ya, Allah murka kepada mereka itu. Ia baki ala qiraatiha, maka Syekh ini, Habib ini menangis ketika membaca ayat yang bunyinya bahwa Allah itu membenci, murka kepada satu kaum itu. Wa yaqulu, dan ia berkata, ya Rabb innaka qad adkhalta qalbir rahmata lahum. Wahai Tuhan, sesungguhnya Engkau telah memasukkan ke dalam hatiku ini rasa cinta kepada mereka, ya, yang Kau murka itu. Fa in syi'ta faghfir lahum, bila Kau berkehendak siksalah mereka. Wa in syi'ta azibni anhum, dan bila Kau mau siksalah aku bersama mereka. Ini paham nggak nih maksudnya? Kan kita cinta itu
bukan dibuat-buat. Cinta itu datang yang bisa jadi kapan dan kepada siapa cinta itu belum tentu, ya, bisa diprediksi dan kepada siapa cinta itu tumbuh gitu. Nah, bisa jadi kita senang kepada seseorang tetapi Allah murka sama dia gitu. Ya, Allah murka. Maka dia mengatakan, kau yang menanamkan cinta ini kepadanya ya Allah. Maka kalau kau ingin menyiksa, siksalah dia. Tapi kalau kau inginkan libatkan aku, siksalah aku bersama dia dari lantaran mencintai dia. Kita berani nggak berdoa begitu? Beratnya. Jadi menggantungkan ya kecintaan itu sampai kepada hal-hal yang semacam itu. Nah, ini dikoreksi ini. Qultu, saya berpendapat, kata sahibul kitab, ya, Abdul Wahab Asy'arani mengatakan wala alla muraduhu rahimahullah birrahmati, barangkali yang dimaksud ya oleh Habib itu Syekh Habib rahimahullah ar-rahma birrahmati dengan kata kasih sayang di sini, allati dakhalat qalbahu, yang telah masuk ke dalam hatinya itu, fatahababa su'ali rabbihi, membukakan pintu permohonan kepada Tuhannya, ayyardiya anhum, agar Allah ridho kepada mereka. Maksudnya itu yang dimaksud. La tahjira 'alal haqqi ta'ala fi ghadabihi alaihim, bukan menolong, membantu pada Allah Ta'ala kepada kemarahan dirinya itu disiksa bersama mereka itu. Jadi antara bunyi teks dengan maksudnya itu nggak sama. Kalau teksnya itu, ya Allah, kaulah yang menanamkan cinta ini kepada mereka. Padahal kau murka terhadap mereka itu. Kalau kau ingin siksa, siksalah dia. Tapi kalau kau ingin menyiksa aku bersamanya, siksalah. Itu bunyi teksnya semacam itu. Tetapi kata Imam Abdul Wahab Asy'arani, yang dimaksud bahwa dengan kasih sayang yang ditanamkan di dalam hatinya, diharapkan dapat membuka pintu ya kasih sayang Allah yang diminta untuk memberikan maaf pada dia. Bukan maknanya bahwa dia mau disiksa bersama-sama orang itu. Nah, ini kita nggak ngerti, kita nggak paham ya antara bahasa dengan isyarat bahasa itu. Kalau secara redaksional, redaksinya ya seperti itu. Ya, coba deh. Kalau kita pikir-pikir, kita seneng sama orang kapan? Sama siapa? Nggak ada yang bisa memprediksi kecintaan itu. Lalu kalau ternyata kita cinta orang itu dimurka sama Allah, maka berarti ya kita termasuk kecintaan sama dia, berarti kita bagian dari orang itu. Nah, itu dalam ya maknanya seperti itu. Tetapi ditakwil sama Syekh Abdul Wahab Asy'arani itu maknanya bukan maknanya dia minta disiksa bareng bersama mereka, tetapi karena kasih sayang yang Allah berikan ke dalam hatinya, sehingga dia bisa memohon untuk dibukakan pintu kasih sayang juga kepada orang-orang yang dibencinya. Maksudnya gitu. Maksudnya gini, kita tidak boleh kalau melihat satu kaum, melihat orang ketika dia melakukan kedurhakaan yang kita tahu kalau Allah nggak suka sama dia, kemudian kita mencela, itu nggak boleh. Ya, nggak boleh. Dan yang lalu sudah kita bicarakan.
Ya, man a'yara musliman bi dzambin lam yamut ya hatta ya'mala bih. Orang yang menghina, orang yang mencaci perbuatan seorang muslim karena dosanya. Jadi ini umpamanya dia pelacur gitu. Kita tahu gitu. Sudah terbuka pekerjaannya itu. Kita benci sama dia, mengekspresikan kebencian dia sama dia. Lam yamut hatta ya'mala bih. Orang ini kalau dia nggak tobat, dia nggak mati sebelum dia melakukan perbuatan itu. Ya, nah, Syekh Abdul Wahab mengkombinasi antara perkataan Syekh Habib ini tadi Al-Ajami dengan apa yang dimaksud oleh dalam hadis. Ya, jadi kita nggak boleh. Karena bisa jadi orang yang sekarang sedang dibenci sama Allah, suatu saat dia yang paling disenangi oleh Allah. Bisa jadi kita sekarang menganggap orang yang paling disenangi oleh Allah, di akhir hayatnya kita orang yang sangat dibenci. Hati-hati itu. Ya, sehingga memang jadi kalau kita melihat orang itu baik, maka kita bermohon kepada Allah agar supaya kita seperti dia. Kalau orang itu jelek perbuatannya, maka kita berlindung, ya Allah, jangan jadikan saya seperti dia. Jangan dicaci. Dasar pelacur, dasar pemabok. Jangan. Kalau dia sakit hati itu, orang ini nggak taubat, sebelum mati dia melakukan perbuatan itu. Nah, jadi nggak boleh. Ya. Saya udah cerita belum ya. Jadi saya kalau hari Sabtu ketiga, duha itu jam 8 sampai jam setengah 10 di Masjid Al-Amin. Ya, Departemen Perdagangan sini, Departemen Perdagangan. Di situ ada ibu-ibu bilang sama Ustadz situ, ya Ustadz JJ bilang mau ketemu sama Ustadz Haris. Dia masih kenal nggak sama saya? Gitu. Selesai ngaji, ibu itu bilang, Pak Ustadz masih kenal nggak sama saya? Oh iya kenal, ibunya Desli gitu. Saya namanya nggak kenal, tapi saya tahu. Desli udah meninggal Ustaz, anak satu-satunya meninggal. Dan dia istri kedua, istri pertamanya sudah pisah. Yang menariknya Bapak saya sekalian, ini suaminya dia udah meninggal. Ya, 1 tahun lebih meninggal. Si Desli ini anaknya meninggal, maka karena sekarang pemakaman itu mahal, pemakaman itu tanahnya habis, maka sekarang dianjurkan itu ditumpuk. Maka karena ini anak satu-satunya dari si bapak ini, maka ditumpuk. Si bapak ini disebutkan namanya, kalau bapak tahu nggak usah disebut namanya. Dia ini dari mulai saya kenal dia itu preman sampai mati gitu. Jadi preman. Yang bilang dia preman bukannya 10, semua orang dekat Himatul Masakin itu tahu kalau dia itu preman. Semua orang preman apa gimana sih, apaan aja dikerjain. Waktu anaknya ini mau dikubur, digali, ternyata si preman ini tubuhnya tidak hancur. Bukan cuma tidak hancur, dagingnya ini masih kenyal, seperti kenyalnya masih hidup seperti ini. Jadi waktu karena kurang dalam diangkat, dan kain kafannya yang nempel di tubuhnya juga nggak rusak. Preman.
Kalau kiai yang meninggal, oh ya paingan atau ajengan, ya kan? Preman, enggak hancur tubuhnya. Sehingga diangkat dulu jenazahnya ini, diangkat, digalihi, didalemin, dikubur, tutup, baru anaknya. Dan di videoin, jadi bukan cuma, kan kalau kita lihat Fir'aun atau orang yang dimumi, itu nggak boleh dipegang dagingnya, karena takut pecah gitu, retak, karena kering. Ini enggak, masih kenyal gini. Padahal sudah setahun lebih meninggalnya. Masih ada videonya. Mau bilang apa? Jadi nggak boleh kita menghina ketika orang itu melakukan kesalahan. Kita cukup berdoa, kalau melihat orang baik, minta kita jadi orang baik. Melihat orang yang jelek, kita minta supaya ya kita tidak melakukan itu. Jangan mencaci. Ya, itu nggak boleh. Ya, jadi la tahjira 'alal haqqi ta'ala fi ghadabihi 'alaihim. Bukan maknanya membantu, menolong pada Allah yang hak itu untuk memarahi dirinya bersama-sama mereka. Fa innal kamila min sya'nihi. Sesungguhnya orang yang sempurna dengan keberadaannya, ayyaghdaba li ghadabil haqqi, dia akan marah dengan marahnya al-haq, ya, marahnya Allah. Jadi kalau Allah marah, orang yang kamil dia juga ikut marah, bukan malah minta ikut disiksa bersama mereka. Wa yardo li ridahu azza wa jalla, dan ia ridho dengan keridoannya Allah kepada seseorang. Itu al-kamil, ya, orang yang sempurna itu sebut gitu. Lalu siapa Habib itu? Wa kana habibuha habibun hadza rahimahullah. Dan sungguh si Habib ini rahimahullah ma'dudan inda tabi'in, terhitung dari kalangan tabi'in, mimman ghalabat alaihi ahwalul fuqara'i, termasuk di antara orang-orang yang ghalib kehidupannya dengan ya kehidupannya orang-orang miskin. Wa arbabul ahwali la yaqtadi bi af'alihim inda ahli thariq. Dan orang arbabul ahwal, orang-orang yang sudah ahwal itu kondisi di mana dia sudah mendapatkan kedudukan di sisi Tuhan. Itu namanya arbabul ahwal la yaqtadi bi af'alihim inda ahli thariq. Dia tidak akan mengikut kepada perbuatan-perbuatan mereka yang dibenci oleh Allah, itu nggak mungkin. Indah ahlil haq. Fa inna Allah Ta'ala arhamu bi ibadihi min habibin hadza. Ya, sesungguhnya Allah Ta'ala menyayangi di antara hamba-Nya Habib ini. Wallahu a'lam. Nah, ini kan susah ya, antara ucapan dengan makna yang dimaksud dari ucapan itu susah, rumit ya memahaminya. Perkataan-perkataan wali min auliya illah itu kadang-kadang nggak bisa kita memahaminya. Sehingga dengan dijelaskannya oleh pengarang kitab ini, oh itu maksudnya. Ya, jadi maksud bukan seperti yang tertera dalam lafaz. Wa kana Mansur bin Muhammad rahimahullahu taala yarhamur rajula ayyamuraha bi amrin. Adalah Mansur bin Muhammad rahimahullah, yarhamur rajula, ia menyayangi seseorang, ayyamurahu bi amrin, yang ia memerintahkan untuk satu urusan.
Wa yaqulu, dan dia mengatakan, akhafu ayu khalifa amri faya'samu wa yaqau fil uqubati. Aku khawatir ayu khalifa amri, bertentangan menyalahi urusanku ini. Faya'samu, maka kemudian menjadi berdosa. Wa yaqau fil uqubati, dan menyebabkan disiksa. Wa akunu anas sababu, sementara aku adalah sebabnya. Ya. Ini paham nggak? Sama nih, nggak bisa dipahami dengan redaksi teks saja. Mansur bin Muhammad ini menyenangi seseorang dari lantaran dia pernah memerintahkan sesuatu untuk urusannya itu. Kira-kira urusannya selesai, maka timbul rasa senang sama dia. Wah, bagus nih orang ini. Ya, sementara ya, aku khawatir bahwa urusanku ini enggak, sebenarnya bukan yang seperti yang dimaksud itu. Maka perbuatanku ini membawa dosa. Karena senang kepada orang yang tidak semestinya kita senang gitu. Wa yaqau fil uqubah, dan bisa membawa kepada siksaan. Jadi kalau kita senang kepada orang yang dimurkai sama Allah, maka kita termasuk orang yang disebutkan itu. Jadi menyayangi orang yang dimurkai oleh Allah, maka kita terhitung termasuk orang yang dibenci gitu. Ya, bahkan kita kalau ada satu kampung yang kita tahu ya, kampung ini sudah rusak dan kita mau pindah, nggak mudah menjual rumah, kan ada itu ya, orang yang pengen menjual rumah tapi kesulitan karena dia tahu di klaster situ, di klaster dekat rumahnya itu banyak orang yang bertulang lunak. Paham nggak bertulang lunak? Nah, jadi laki sama laki demen gitu. Itu kita kalau tahu di situ lingkungan itu seperti itu, maka kita suruh pindah, jangan di situ. Dan itu ayatnya jelas, ya, bahwa bila kita ya tidak pergi dari situ, maka tidak mustahil bahwa orang baik pun akan kena azab ketika azab itu turunnya di situ. Gitu. Ya, kita suruh meninggalkan itu. Gitu. Nah, yang dia khawatirkan itu wa akuna ana sabab, jangan-jangan aku justru yang menjadi sebabnya terjadinya murka Allah kepada dianya itu tadi. Nah, ini kan nggak mudah kita memahaminya, ya. Nah, tetapi kita seperti halnya pada redaksi yang di atas itu, kalimat ini mestinya ditakwil, ya, bahwa ini bukan dalam makna yang tekstual, ya. Wa kana Sufyan bin Uyainah rahimahullahu taala yaqul. Adalah Sufyan ibnu Uyainah rahimahullah pernah berkata, laula ayya samanna sufiyya lakultu innaman yaghtabani wa yazammani ahabba ilayya mimman yumdihuni, ya. Laula ayat samanna sufiyya, seandainya tidak berdosa ya manusia itu kepadaku, lakultu pastilah aku akan mengatakan
Innaman yaghtabani, sesungguhnya orang yang menghibah diriku, wa yazummuni, dan orang yang mencaci maki aku, ahabba ilayya, lebih aku cintai, mimma yumdihuni, ketimbang orang yang memujiku. Ya. Ini kan rumit nih. Seandainya tidak berdosa, ya, seandainya tidak berdosa bagi halayak ramai padaku ini, maka aku akan mengatakan, ya, bahwa orang-orang yang menghibah aku, ngomongin aku, orang yang mencaci maki aku, lebih aku sukai ketimbang orang yang memujiku. Itu enggak mudah itu memahaminya, ya, karena pada umumnya orang nggak suka dijadikan objek hibah, orang nggak suka kalau dicaci maki. Kenapa begitu? Li'annal madihali qad yakzubu, karena orang yang memujaku sesungguhnya dia berbohong. Tapi kalau orang itu mencaci maku, pasti benar. Ada orang bilang sama kita gitu, waduh, saya senang sama ente nih, ibadahnya rajin, ya, ngajinya rajin, di mana aja ngajin gitu. Itu bisa jadi dia bohong. Bisa jadi dia bohong, dia tidak menyatakan yang sebenarnya. Tapi kalau dia bilang, dasar lu ini, bla 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 bla, itu benar. Nah, kalau yang benar menyakitkan itu, pahalanya buat kita. Tapi kalau yang memuji, dia bohong, apa yang bisa didapati? Orang perkataannya nggak ada nilai, dia juga bohong, dia mengucapkan itu karena memang ada maksud gitu. Nah, ini juga nggak mudah kita memahaminya, bahwa kadang-kadang perkataan-perkataan yang para sufi itu antara redaksi dengan penjelasannya itu kadang-kadang yang berbeda, ya. Waqad kana Syakikun al-Bulkhi rahimahullah ta'ala yaqul, adalah Syakik al-Bulkhi rahimahullah pernah berkata, ya, malam yarhamir rajulu su'a fahuwa awsa'u halan minhu, orang yang tidak menyayangi seseorang karena keburukannya, fahuwa aswa'u halan minhu, maka dia lebih buruk keadaannya dari orang yang melakukan keburukan itu. Jadi kalau ngelihat ada orang yang salah, kita mestinya menyayangi dia. Kalau kita tidak bisa menyayangi dia, artinya kalau kita sayang, kita deketi. Kalau kita sayang, kita nasihati gitu. Kita kalau benci biasanya apa? Jauh, lari gitu. Nah, orang yang tidak bisa menyayangi seseorang karena perbuatan jeleknya, larinya dia lebih jelek dari orang yang melakukan kejelekan itu. Berat kan? Jadi menurut pemahaman para sufi, bila kita melihat ada orang yang buruk, maka kita harus memiliki kasih sayang kepada dia. Jadi dekati, ya, dekati dia, ajak cara dia. Bisa jadi dia jahat itu, dia jelek itu, dia mencuri itu karena makannya sulit. Ya, karena cari uang sulit, maka dia mau tidak mau melakukan kesalahan itu. Ya, kita biasanya kalau orang di kampung udah jelek, kitanya menghindar. Itu kesalahan. Ya, pernah suatu saat Nabi berdiri,
Ya, ada jenazah lewat, Nabi berdiri. Itu banyak periwayatannya. Maka Rasul diberitahukan oleh sahabatnya. Ya Rasulullah, annahu minal Yahud. Ya Rasul, itu orang Yahudi. Maksudnya sahabat, jangan-jangan Nabi nggak tahu berdiri memberikan penghormatan, ada jenazah lewat di hadapannya. Maka Nabi memberikan komentar, bahwa minal khalqillah. Dia Yahudi tapi dia ciptaan Allah. Jadi tetap aja hormati gitu loh. Satu. Yang kedua, pernah suatu saat Nabi berdiri lagi. Maka sahabatnya bilang, itu Fulan bin Fulan. Karena ya'mulusu, dia yang dalam kehidupannya itu amalnya selalu jelek. Gitu. Nangis Nabi. Kenapa aku tidak lebih dulu mendekatinya, sehingga aku bisa menyelamatkannya dari melakukan kesalahan. Coba lihat. Jadi kalau kita melihat orang yang melakukan kejelekan, bukan lari. Kita dekati, kita sayangi. Karena bisa jadi kesalahan yang dia lakukan itu karena himpitan hidup. Dulu pernah ada maling ketangkap di zaman Khalifah Umar Ibnul Khattab. Di zaman Nabi itu, zaman sahabat, kalau mencuri itu dipotong tangannya. Kalau pertama kali dia mencuri, yang dipotong yang tangan kiri. Kalau dia mencuri lagi, baru dipotong tangan. Ketika tertangkap dia, ternyata dia mencuri itu karena anaknya belum makan-makan dan dia tidak mendapatkan sesuatu yang bisa diberikan makan kepada anak. Maka putusan Umar Ibnul Khattab tidak ada potong tangan. Karena dia melakukannya bukan karena kemauan. Tapi dia terdesak oleh kemiskinan sehingga dia terpaksa melakukan kesalahan untuk supaya anaknya makan, cuma ketahuan. Enggak dihukum. Nah ini, jadi Bapak sekalian, orang itu diberikan hadiah oleh khalifah. Sayyidina Umar memberikan hadiah gandum, memberikan hadiah kurma, memberikan hadiah uang untuk biaya hidupnya. Bukan dipotong tangan. Nah ini menjadi ya hal yang menarik untuk kita pahami. Jadi nggak bisa kita ketika melihat orang itu salah, kemudian kita membenci, mencaci, sampai berucap, ya sampai kita menjauh. Bukan. Ajaran Islam itu justru kita harus senang, harus sayang, cinta, dekati dia. Apa masalahnya? Ya, nah ini kan berat ya. Subhanallah. Mudah diucapkannya, tapi berat dalam pengamalannya. Ya, jadi man lam yarhamir rajula su'a fahuwa awsa'u halan minhu. Orang yang tidak menyayangi seseorang karena keburukannya, fahuwa awsa'u halan minhu, maka orang itu lebih buruk dari orang yang buruk itu. Ya. Kalau kata kita, udah nggak usah dideketin, jauhin aja gitu. Nah, salah. Itu awsa'u minhu. Lebih buruk dari orang yang melakukan keburukan. Wa man zakara indahu rajulun salihun falam yajid li zikrihi halawatan fahuwa rajulu su'in. Wa man zakara indahu rajulun salihun,
orang yang menyebutkan ya seseorang itu adalah laki-laki yang soleh. Falam yajid li zikrihi halawatan. Tapi tidak didapatinya ketika menyebutnya li zikrihi, ketika dia menyebutnya ya halawatan, ada kenikmatan, ada rasa manis. Fahuwa rajulu su'in, maka orang itu laki-laki yang buruk. Ya, jadi kalau bilang itu apa itu, dia mah orang soleh. Kita kan suka gitu, dia mah orang soleh. Jangan-jangan dia wali di zaman kita ini dia. Kalau memang ya dia berzikir tidak melahirkan ya rasa manis, maka sesungguhnya bukan wali, dia mah rajulus su', laki-laki yang buruk gitu. Cuma tampilannya, casingan orang soleh. Ya, subhanallah. Ini Bapak Ibu sekalian, siapa ada orang yang ketika disebut namanya itu di telinga kita itu enak gitu, didengar. Tapi ada orang ketika disebut namanya kita nggak suka gitu. Kering di telinga kita itu, kering, nggak asik gitu. Kalau itu orang soleh nggak mungkin begitu. Ya. Jadi dari menyebutkan saja itu sudah menjadi isyarat, ada sinyal tentang kapasitas dirinya orang ini. Jadi nggak bisa, wah ini mah orang soleh. Padahal bisa jadi dia buruk. Nah, atau sebaliknya, wah ini mah neraka yang begini mah, gitu. Nggak taunya jenazahnya nggak hancur. Ya, nggak hancur. Jadi saya baru lama gitu kepikiran gitu ya. Karena di videoin gitu. Nggak rusak, tubuhnya nggak rusak. Ya, dan masih empuk. Dagingnya seperti orang hidup aja. Ya. Wa kana Maimun bin Mihran rahimahullahu ta'ala, adalah Maimun bin Mihran rahimahullahu ta'ala, idza sami'a biqaumin zalamu fi ba'dil aqtaril ardi yamradu li ajlihim, apabila dia mendengar satu kaum yang mereka itu berlaku zalim ya di pojok bumi, artinya di tempat yang jauh, yamradu, maka Maimun bin Mihran itu sakit li ajlihim, dari lantaran kaum itu yang melakukan kezaliman. Hatta yasira yu'adu kama tu'adul maradu, sehingga jadilah ia ya mengulang sebagaimana berulangnya sakit. Nah, kalau di sini nggak susah ya, Bapak-bapak nggak tahu. Kalau saya pernah di Jawa Timur ya, di Jawa Timur itu ada daerah yang di Jawa Tengah juga ada, yang satu kampung itu jadi pengemis ke Jakarta itu, ke kota-kota besar. Di rumahnya, di kampungnya rumahnya bagus gitu loh. Ya, itu kalau itu dianggap sebuah kejelekan, ya Maimun bin Mihran ini kalau mendengar ada satu kaum di kejauhan yang melakukan kesalahan, seperti kelompok tadi itu ya, laki senang sama laki dan lain sebagainya, tapi komunitasnya besar gitu, berkelompok.
Ya, maka dia pada saat yang semacam itu dia sakit dari lantaran mikirin orang itu. Jadi bukannya kalau orang sampai sakit gimana sih? Ente kenapa sakit? Salah makan, salah minum, kena hujan, ya tidak minum vitamin gitu loh. Ente kenapa sakit? Mikirin orang itu yang belum taubat masih melakukan kesalahan. Nah itu beda sakit. Dia sakit bukan karena ada faktor tertentu, tetapi memikirkan kenapa orang-orang itu belum mau bertobat. Ya, kenapa mereka masih mau melakukan kesalahan. Faidza qila lahu, apabila dikatakan kepadanya, qad farajallahu anhum yazulu maraduhu liwaqtihi. Apabila Allah telah membebaskan mereka, artinya tidak lagi kelompok itu melakukan kesalahan, yazulu maraduhu liwaqtihi, hilang sakitnya seketika itu juga. Orang itu tahu nggak nih kalau orang ini sakit gara-gara dia gitu? Kagak tahu. Nah ini Pak, nih kebalikannya nih, Bapak kita ini kalau mau berbuat baik, maka pernah tidak kalau malam itu kita berdoa mendoakan tetangga kita. Tetangga kita itu kelihatannya sumpek betul, anaknya udah gede, udah dilamar, uang belanjanya sedikit, mau bikin pesta susah gitu, bingung dia gitu. Pada saat itu kita bangun malam, kita baca Quran, kita zikir, setelah itu mendoakan dia. Nah doa yang semacam itu yang menyebabkan terkabulnya ya permohonan itu. Bukan diminta, dan dia tidak menceritakan sampai kapanpun, sampai meninggal dia nggak pernah menceritakan. Jadi dia nggak bilang, lu tahu nggak lu urusan lu beres. Tiap malam gue yang doain lu, tuh nggak begitu. Dia nggak pernah cerita kalau dia yang mendoakan tiap malam itu, nggak pernah. Dia nggak pernah menceritakan. Nah, begitu juga ini yang bahasan kita ini, orang saking senangnya sesama manusia, sesama kemanusiaan, sesama muslim, kalau melakukan kesalahan sakit ya. Ya Allah. Jadi umpamanya ada orang nangis nggak doyan makan, kenapa? Kalau lihat Israel, Zionis Israel gila bener, dihabisin bener Palestina. Nangisnya itu memang dia lihat visualisasi di televisi. Ya. Kalau ini mah bukan, dia nangisnya itu dari lantaran ada orang Islam tapi masih melakukan kesalahan. Nangis dia. Nanti kalau dia dengar kabar, oh udah bagus, udah taubat, sekarang udah pakai sarung, kalau sholat udah ke masjid, sembuh. Itu kelas kasih sayang itu seperti itu. Dan itu lebih bagus ketimbang orang yang mendoakan supaya urusannya beres, supaya bagus. Dia tidak ngomong yang tadi itu masih kalah dengan yang ini. Yang begitu peduli dan sampai menyebabkan tidak doyan makan, tidak bisa tidur, menyebabkan sakit dari lantaran belum ada perubahan terhadap orang. Padahal kalau ditanya, emang masih saudara? Enggak. Ente kenal? Enggak. Tetapi begitu kemanusiaannya sangat tinggi. Nah, orang yang semacam ini itu derajatnya tinggi sekali, lebih tinggi dari yang
Kalau malam mendoakan ya, tetangganya itu satu-satu ya, didoain. Subhanallah. Wa kana Sabitun al-Bannani rahimahullahu taala idza sa'alahu ahadun hajatan. Adalah Sabit al-Bannani rahimahullah. Idza sa'alahu ahadun hajatan. Apabila meminta kepadanya, pada Sabit al-Bannani seseorang hajatan, ya, untuk keperluannya, yasiru la yusalli salatan illa da'alahu fi sujudihi. Jadilah ia tidak pernah sholat sekalipun kecuali dia mendoakan di dalam sujudnya orang itu. Hatta taqdiya hajatahu, sampai dipenuhi hajat orang itu. Nih kayak kita nih. Ustadz, tolong doain saya ya. Oh iya, beres, insya Allah. Gitu. Ya kan? Bang, doainnya, ya beres, insya Allah. Tiap malam juga lu gue doain. Gitu. Ya. Nah, ini orang ini kalau dia bilang, saya punya hajat, tolong doain. Semua sholat yang dia kerjakan dalam sujudnya didoain orang. Ya, kalau kita mau iya doang, insya Allah doang. Gua kalau ingat nanti di global lagi ingat, ya Allah, kabulkanlah doa orang-orang yang meminta doa kepadaku, ya Allah. Gabung. Ya. Habis kenapa? Udah lupa, kebanyakan seminggu ini udah 12 orang yang minta. Ya. Subhanallah. Sabit al-Bannani bila diminta seseorang karena hajat, la yusalli salatan, tidaklah ia salat illa da'alahu fi sujudihi, kecuali dia mendoakan dalam sujudnya, hatta taqdiya hajatahu, sampai dia terpenuhi hajatnya. Ya. Wa qad radda Syuraikun rahimahullahu taala namlatan farisiyatan ra'aha fi safaratihi fi miqdari arbata farsahin rahmatan laha. Wa qad radda maknanya arja'ahu syarikun. Syekh Syuraik mengembalikan namlatan farisiyatan, semut faris. Kita nggak tahu ya ini jenis. Syuraik mengembalikan semut faris ra'aha fi safaratihi, yang ia melihat semut itu di dalam perjalanannya. Wah, ini jadi kira-kira ya, semut naik gitu, lagi nih kita nih di Jakarta, kita habis dari Surabaya. Waduh, ini semut Surabaya nih. Balik lagi mulangin semut ini. Ya. Ya, jadi radda Syuraikun rahimahullah namlatan farisiyatan ra'aha fi safratihi, mengembalikan Syuraik ya semut faris yang ia melihat di perjalanannya, min miqdari arba'ati farsahin, dari jarak 4 parsah. Ya, 4 parsah itu kali 5, ya, 1 parsah itu 5,5 kilometer. Jadi 4 kali 5 kilometer sama dengan 22 kilometer. 22 dari sini kemana? Ke Parung. Wah, semut Parung nih. Dianterin. Rahmatan lahu, sebagai kasih sayang sama semut itu.
Kalau kita ini ngikut gecek ya. Ya. Rahmatan laha, sebagai kasih sayang pada semut itu tadi. Ya Allah, luar biasa ya. Cuma semut aja, karena semut bagian yang tidak boleh dibunuh. Kita mah ngopi teh manis, sekarang ada semutnya, dibejek. Iya. Padahal dia cuma ikut menikmati punya Tuhan gitu. Saya pernah lihat Muallim Syafi'i Zami makan ya di Masjid Himatul Masakin nih, makan nasi kebuli, ada daging kambing, kemudian acar, ya makan gitu. Tapi di samping di piring-piringnya itu ada 3 laler hijau gitu. Enggak diusir sama dia. Jadi laler itu makan di pinggir depan, beliau makan di pinggir depan, makan aja bareng-bareng gitu. Kalau ente gini ya, saya lihat sendiri dalam hati gini, ya ampun. Orang kan takut makan bareng laler hijau. Karena itu sumber bakteri gitu loh. Diare gitu loh. Enggak, dia masing-masing aja gitu. Dia makan-makan, enggak diusir gitu. Subhanallah. Ya. Wa kana rahimahullahu ta'ala, dan beliau rahimahullah ta'ala yafutul khubza lin namli, meremukkan roti yang kering ya untuk semut-semut. Wa yadurru lahum daqiqa, ya, dan dilimpahkan baginya tepung-tepung ala buyutihim, di rumah-rumah mereka itu. Jadi roti yang udah malah dibejek, ditaruhin, udah jadi tepung itu dikasih. Ya, kan kalau kita kucing mau masuk ke rumah kita bilang apa? Nah, ya, gebuk, dipukul gitu. Apalagi tikus gitu. Kali ini mah enggak, malah diremukin, dihalusin buat binatang. Nah, jadi orang yang dicintai oleh binatang itu mencintai dia juga. Kira-kira kalau kayak kita ini, binatang demen gak sama kita? Romannya sih enggak kayaknya ya. Karena kita juga kenceng sama dia gitu. Subhanallah. Ya. Wa kana Abu Darda radhiyallahu taala anhu, adalah Abu Darda radhiyallahu anhu, yastaril asafiras sighar allati ya yamsikuhal atfal. Beliau membeli burung-burung pipit yang masih kecil yang dipegang oleh anak-anak kecil. Dia anak kecil pegang burung gitu. Beli ya burungnya ya. Ya, dibeli dengan harga 2 kali lipat, ya mahal. Wa yursiluha ila ussiha, ya, dan dilepaskan ia ila ussiha, ke tempat sarangnya. Orang kan kalau pengen burung nurut itu, binatang kalau pengen nurut, ngangkepnya itu masih bayi. Nah, sama dia dibayarin tuh. Habis itu dianterin lagi ke sarangnya. Ya. Wa kadzalikal amhatu yursiluha ila auladiha idza sayyadat. Begitu juga
ummahat wa kadzalikal ummahat, begitu juga dengan biang-biangnya, yursiluha ila auladiha, dilepaskan menuju anak-anaknya, biangnya itu tadi, iza sayyadat, apabila terkena, dipanen ya, diburu oleh orang lain. Dilihat nih, ini burung emak nih, dia tahu ini burungnya yang biasa di sana, dibayarin dia, dianterin, taruhin lagi. Ya, itu sahabat Abu Darda. Qultu wa laysa hadza min babi tasbih bisawaib wallahu a'lam.